Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur sama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk doa bersama di dalam doa pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bawa setiap pokok-pokok doa kita. Sebenarnya kita akan sama-sama memuji Tuhan sebab nama Tuhan kita, Yesus Kristus yang layak untuk ditinggikan. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan Bapak Ibu, hanya nama Yesuslah yang layak untuk ditinggikan. Oh Tuhan, kami datang sekali lagi menyembah-Mu Tuhan, sebab nama-Mu yang layak Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, hanya Yesuslah Tuhan kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita mau nyatakan, hanya Yesuslah Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Matius pasal yang ke-26 ayat 17 sampai 25. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perayaan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami kembali boleh datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Dan saat ini Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya diberikan tema untuk renungan pada pagi ini adalah tentang Yudas. Bapak Ibu, saya cukup bergumul untuk bagian ini. Mengapa? Karena bagi saya, Bapak Ibu kalau bisa sampai ikut doa pagi, itu orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang punya komitmen mau bangun pagi, dan di saat pagi Sabtu harusnya istirahat, bisa bangun siang, ini bersedia bangun pagi dan mempersiapkan diri untuk sungguh-sungguh berdoa. Ini adalah komitmen yang luar biasa. Dan saya merasa, aduh Tuhan, kayaknya ini bagian firman Tuhan ini nggak cocok buat pendengar, ya, buat peserta dari doa pagi. Dan saya berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau mau berbicara apa kepada kami?" Dan ketika saya mulai mempelajari tentang Yudas, di situ saya melihat, saya menemukan dia adalah seorang yang benar-benar mendapatkan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Seperti yang kita tahu, Yudas Iskariot adalah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Dan selama 3,5 tahun, dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia dimentoring langsung oleh Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu ya, sekarang kalau kita mau ikut seminar aja dari orang-orang yang sukses ya, dari orang-orang yang berhasil, kita harus bayar mahal. Padahal seminarnya cuma 1-2 jam. Ini Yudas Iskariot bersama dengan seorang guru besar, rabi yang paling besar dalam dunia ini, bahkan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia bisa dimentoring, dimuridkan secara langsung selama 3,5 tahun. Dia bisa mengenal Tuhan Yesus dari dekat. Dia bisa melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, katakan, ajarkan. Bahkan dia bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus ketika menggembalakan orang. Wah, luar biasa. Dan yang terlebih lagi, dia juga mengalami bagaimana Tuhan Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib
yang menandakan bahwa dia adalah Allah di atas segala Allah. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan, bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya laki-laki yang dihitung ya, dengan hanya 5 roti 2 ikan. Dan bagaimana Tuhan Yesus meredakan badai hanya dengan satu perkataan, kalimat, diam, tenanglah. Wah, kalau kita melihat Yudas itu luar biasa. Dia mengalami itu secara langsung. Satu kali Tuhan beri saya kesempatan pergi ke Israel. Dan pada waktu itu, di saat pagi, waktu itu kami menginap ya, di hotel di tepi danau Tiberias. Dan waktu itu, saya itu rindu sekali. Saya mengingat waktu itu ya, bagaimana Tuhan menemui Petrus yang putus asa karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Saya bayangkan waktu itu ya, matahari terbit dan bagaimana Tuhan Yesus sengaja menemui Petrus di sana. Oleh karena itu saya rindu sekali merasakan momen itu. Karena itu biasanya kalau orang Indonesia katanya lebih malas kalau disuruh bangun pagi lah apa gitu. Jadi akhirnya saya sendiri yang bangun dan saya pergi ke tepi danau itu. Nah, waktu saya pergi ke tepi danau itu, saya ketemu banyak ya orang-orang Korea, orang-orang China. Wah, mereka sudah bangun. Dan ternyata mereka pagi itu, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, dan mereka pakai momen itu dengan begitu luar biasa. Nah, saya sengaja pergi menyendiri, dan saya ingin merasakan apa ya kira-kira yang Petrus rasakan waktu dia ketemu dengan Tuhan, ketika dia sudah menyangkal Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk merasakan sedikit saja momen itu saya harus mencoba ya, berusaha untuk cari kesempatan. Tetapi Yudas itu, dia mengalami sendiri dan dia melihat, ketemu langsung dengan Tuhan Yesus, mengalami semua apa yang Tuhan lakukan selama 3,5 tahun di dalam pelayanannya di dalam dunia ini. Kita melihat Yudas memiliki kesempatan yang begitu luar biasa dan dia menyaksikan sendiri semuanya itu. Begitu luar biasa, kesempatan yang luar biasa baginya. Dan bukan itu saja. Ketika dia berada di tengah 12 murid ini, dia adalah seorang bendahara. Bapak Ibu yang terkasih, biasanya di dalam organisasi kita memilih orang yang bagaimana untuk jadi bendahara? Ya, kita pasti cari orang yang bisa dipercaya, bukan? Tidak mungkin kalau kita tahu orang itu tidak dipercaya, kita mau pilih dia jadi bendahara. Pasti kalau kita mau pilih bendahara, berarti orang itu kita anggap bisa dipercaya. Dan demikian juga Yudas pada saat itu dipercaya oleh murid-murid. Dan bukan itu saja, saya pikir dia juga orang yang pintar. Kenapa? Kalau bendahara itu tidak pintar itu bahaya ya. Uangnya bisa habis. Pasti dia seorang yang bisa mengkalkulasi dengan baik, menghitung dengan baik. Baru dia bisa menjadi bendahara. Dan kita tahu di dalam berbagai kesempatan kita melihat Yudas memang orang yang pintar. Ketika ada seorang wanita yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu, waktu itu ya, minyak narwastu itu katanya harganya itu 300 dinar. Jadi gaji 1 tahun. Ya, gaji 1 tahun untuk 1 botol minyak narwastu. Dan wanita itu pecahkan untuk mengurapi Tuhan Yesus. Dan bagaimana respon Yudas? Yudas berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Wah, Yudas itu seorang yang pintar dan dia punya banyak pengetahuan tentang harga barang-barang, tentang berbagai hal. Jadi kita melihat Yudas itu seorang yang begitu luar biasa secara manusia. Tetapi sangat tragis. Di dalam
kondisi yang begitu luar biasa, dia mendapatkan begitu banyak kesempatan, anugerah dari Tuhan yang begitu luar biasa. Dan namun kita melihat di akhir dari hidupnya apa yang dia lakukan. Kita tahu pada saat itu Tuhan sudah tahu isi hatinya. Tuhan tahu kalau Yudas itu begitu mencintai Mamon, begitu cinta akan uang, sampai dia rela menjual gurunya demi uang. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kondisi demikian, Tuhan Yesus masih memberikan warning, masih memberikan peringatan kepada Yudas. Seperti bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Dalam Matius 26, Tuhan masih mengingatkan dia dengan mengatakan, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan Tuhan berkata, ya, bagaimana kalau seorang menyerahkan dia adalah seorang yang celaka. Celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Tuhan Yesus memberikan peringatan kepadanya supaya dia bertobat dan tidak melakukan hal demikian. Tapi apa yang kita lihat? Yudas tidak bertobat. Yudas malahan tetap melakukan rencananya. Dan dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Dan yang sangat menyedihkan. Dengan tanda apakah dia menunjukkan dia menjual Tuhan Yesus? Dengan ciuman. Ciuman yang seharusnya diberikan kepada orang yang paling kita kasihi. Yang paling kita cintai. Tapi pada saat itu Yudas memberikan ciuman kepada Tuhan Yesus sebagai tanda dia menjual Tuhan Yesus. Dan peristiwa ini banyak ya dipakai oleh para seniman. Ya, kita melihat begitu banyak lukisan bagaimana Yudas mencium Tuhan Yesus. Ada juga lagu-lagu yang rohani menunjukkan bagaimana Yudas menjual Tuhan Yesus dengan ciuman. Ini sesuatu yang sangat tragis. Dan yang lebih tragis lagi kita melihat ketika Yudas selesai menjual Tuhan Yesus. Dan ketika dia melihat bagaimana Tuhan Yesus dihakimi. Dan akhirnya Tuhan Yesus akan dihukum di atas kayu salib. Apa yang dia katakan? Apa yang dia rasakan? Waktu itu dia menyesal. Dia menyesal. Dia datang ke imam-imam kepala dan dia mengembalikan 30 keping perak itu. Dia melemparkannya dan dia mengatakan, saya bersalah dengan menjual orang yang tidak bersalah. Tetapi penyesalan Yudas tidak disertai dengan pertobatan. Ia justru membiarkan keputusasaan menguasai dirinya. Dan akhirnya Yudas bunuh diri dengan menggantung diri pada sebatang pohon. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya merenungkan tentang Yudas, saya memikirkan, mengapa Yudas bisa menjadi demikian? Bapak Ibu, orang yang begitu luar biasa, yang tahu tentang Tuhan, kalau kita lihat seharusnya dia mengenal Tuhan. Kenapa akhirnya terjadi hal yang demikian? Ketika beberapa hari yang lalu, ada seorang rekan bertanya kepada saya. Ada seorang hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa. Dan itu dibuktikan. Dan kemudian rekan ini bertanya kepada saya, mengapa ya seorang hamba Tuhan bisa jatuh ke dalam dosa yang begitu jelas tertulis di dalam Alkitab? Kenapa dia bisa sampai jatuh begitu dalam? Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya merenungkan hal ini, saya memikirkan seringkali tidak menjamin ketika kita tahu banyak tentang Alkitab, ketika kita melakukan banyak aktivitas rohani, itu menunjukkan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Itu tidak menjamin Bapak Ibu. Tetapi
Bagaimana supaya kita bisa tetap jalan sesuai dengan tracknya Tuhan. Dan kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita. Kita bukan hanya tahu tentang firman Tuhan. Kita bukan hanya melakukan aktivitas rohani. Tetapi bagaimana di dalam hidup kita. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Dan kita punya hati yang lembut, terus mau dikoreksi, terus mau diperbaharui oleh Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, selalu dikatakan, baca Alkitab itu penting. Tetapi tidak sebatas baca Alkitab titik. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Apa artinya? Itu berarti ketika kita membaca Alkitab, kita harus merenungkannya. Itu kata merenungkan ini seperti orang sedang bercermin. Ketika kita sudah baca firman ini, kita tahu kebenaran itu, mari kita bercermin. Kita lihat diri kita. Adakah hal yang kita tahu yang harus kita perbaiki? Jadi ketika kita baik itu kita membaca Alkitab, ketika kita mendengar khotbah, ketika kita mendengarkan renungan, jangan kita langsung berpikir, ini cocok buat suamiku, ini cocok buat istriku, ini cocok buat anakku, ini cocok buat saudaraku, itu cocok buat tetanggaku. Tetapi ketika kita membaca firman, kita mendengarkannya, kita renungkan, bagaimana dengan aku? Tuhan mau berbicara apa denganku? Bapak Ibu yang terkasih. Dan bukan hanya itu. Setelah kita bercermin, setelah kita renungkan bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan, Tuhan katakan, lakukan firman itu. Jangan hanya berhenti di dalam tahu atau merenungkan, tetapi lakukan. Ketika engkau tahu engkau bersalah, segera bertobat. Ketika engkau tahu engkau belum melakukan firman itu, segera lakukan. Jangan tunggu nanti, tapi segera lakukan. Saya percaya kita di sini itu banyak Tuhan percaya menjadi guru. Mungkin di sini ada yang jadi guru sekolah minggu. Di sini ada yang jadi bapak, jadi ibu. Kita harus mengajarkan firman Tuhan itu buat anak-anak kita. Mungkin ada di antara kita yang jadi hamba Tuhan di sini. Ada yang jadi PKS, pemimpin kelompok sel. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, setiap kali ketika kita mau mengajar orang lain, mari terlebih dahulu kita belajar firman itu dan kita renungkan buat diri kita dulu. Apa yang Tuhan katakan kepadaku? Setiap kali saya mau sampaikan firman Tuhan, baik itu bercerita di sekolah minggu, maupun dimanapun, di komsel, di kebaktian, saya berbicara, Tuhan mau bicara apa dengan saya. Dan saya berusaha untuk menghidupi. Ya, berusaha firman itu berbicara kepadaku dulu, dan aku coba praktekkan. Aku hidupi. Mari kita bukan hanya mengajar, tapi kita menghidupi firman itu. Kita dalam bulan-bulan ini kita sedang belajar motivate. Ya, yang pertama adalah modeling. Sebelum kita mengajar anak-anak kita, sebelum kita mengajar pasangan kita, kamu harus begini, begini, begitu. Mari kita lakukan dulu. Dan setelah kita lakukan dan kita belajar mengajarkannya kepada orang lain. Jadi biarkan hati dan pikiran kita dikuasai oleh Tuhan. Dan setelah itu kalau kita jadi pengajar, kita doa sama Tuhan. Tuhan mau bicara apa kepada orang yang aku layani. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita terus mempraktekkan itu di dalam hidup kita, setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik, maka kita melihat kita tidak akan menjadi seperti Yudas Iskariot. Kita tidak akan membiarkan hati kita dikuasai oleh keinginan kita. Hati kita
pikiran kita dikuasai oleh diri kita sendiri. Tapi biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Tuhan yang menguasai hidup kita. Dan Tuhan yang mengatur hidup kita. Bukan diri kita yang menguasai dan mengatur hidup kita sendiri. Kiranya biarlah melalui hidup dari Yudas Iskariot ini menjadi satu warning, satu peringatan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kondisi apapun yang kita alami saat ini, mari jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh diri kita sendiri, tapi hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa berbicara kepada kami. Tuhan, berikan kami hati yang lembut, yang mau mendengarkan suara-Mu Tuhan, yang mau ditegur oleh-Mu. Jangan biarkan hati kami menjadi hati yang keras ya Tuhan. Jangan biarkan hidup kami Tuhan dikuasai oleh diri kami sendiri. Karena kami tahu ketika kami menuruti keinginan kami sendiri, maka kami sedang berjalan menuju kebinasaan. Allah Roh Kudus, kuasailah hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, tuntunlah hidup kami berjalan di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersehati. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, kita mau berdoa untuk pemuri dan keluarga yang sedang kita laksanakan di gereja kita. Doakan untuk komsel-komsel yang ada dan juga kelompok-kelompok yang ada, biarlah boleh bersama-sama bertumbuh di dalam keluarga. Doakan juga para orang tua yang mendidik, membesarkan anak. Tuhan beri hikmat, dan Tuhan juga tolong untuk pasangan-pasangan yang ada boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau Engkau yang memberikan visi dan kerinduan bagi gereja kami untuk mengadakan pemuri dan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar banyak hal bersama-sama sebagai suami istri maupun sebagai pribadi-pribadi. Tuhan, kami rindu Tuhan, sungguh-sungguh setiap keluarga, setiap pribadi boleh semakin dekat dengan Tuhan, boleh semakin mengenal kehendak Tuhan, dan bahkan menghidupi firman-Mu, kehendak-Mu di dalam hidup, baik sebagai suami, istri, anak. Ya Tuhan, kami rindu Engkau berkati suami dan istri boleh sungguh-sungguh saling mengasihi, saling menghormati, saling mendukung, saling melengkapi untuk hidup di dalam Tuhan. Tuhan berikan hikmat Tuhan bagi para orang tua untuk mendidik, membesarkan anak-anak di dalam Tuhan, memberikan teladan yang indah. Dan kami rindu keluarga-keluarga di gereja kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang mempermuliakan nama-Mu, anak-anak yang bertumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, yang boleh menjadi berkat di tengah zaman ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita juga mau bersehati berdoa untuk kebutuhan hamba Tuhan di GKBJ pos kita, pos Solo. Kita mohon Tuhan yang akan campur tangan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa, kami mau menyerahkan untuk kebutuhan hamba Tuhan di GKBJ Pos Solo. Kami rindu Tuhan, Engkau yang akan campur tangan, Engkau yang akan menolong, sehingga sungguh-sungguh Tuhan hamba-Mu yang setia, yang Engkau utus boleh melayani di GKBJ Pos Solo ini. Kami rindu Tuhan, biarlah GKBJ Pos Solo boleh sungguh-sungguh bertumbuh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan biarlah jemaat yang ada di Pos Solo juga boleh semakin bertumbuh, semakin antusias hidup bagi Tuhan, diperlengkapi Tuhan dengan karunia-karunia ya Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Yang terakhir, kita mau mengucap syukur
untuk campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, renovasi gereja kita GKBJ Kelapa Gading boleh diselesaikan dengan baik. Renovasi aula utama kita di lantai 5. Dan pada hari Minggu ini kita akan mengadakan ibadah syukur. Kita doakan biarlah dengan gedung gereja yang semakin baik, setiap jemaat boleh semakin antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Kita doakan juga gereja kita boleh terus dipakai oleh Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan, menolong jiwa-jiwa untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang begitu luar biasa. Kami melihat bagaimana Tuhan menuntun renovasi gereja kami, GKBJ Kelapa Gading, berjalan dengan baik. Kami tahu Tuhan itu semua hanya karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan utus untuk datang melayani. Kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan berikan kerinduan untuk ambil bagian di dalam renovasi ini. Terima kasih Tuhan, renovasi kami boleh berjalan dengan baik. Dan besok kami akan mengadakan ibadah syukur. Kami rindu Tuhan, Kau memberkati ibadah ini. Engkau menolong sehingga seluruh jemaat-Mu boleh menyaksikan kasih kuasa penyertaan-Mu bagi gereja kami. Dan kami rindu Tuhan, Kau melawat gereja kami. Engkau terus memakai gereja kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, jiwa-jiwa yang boleh datang untuk datang mengenal Tuhan, percaya kepadamu, mengalami kasih-Mu, mengalami pembaharuan hidup di dalam Engkau, mengalami pemulihan hidup, dan bahkan keluarga mereka pun boleh dipulihkan. Kami rindu Tuhan, Engkau yang akan terus berkati setiap orang yang datang ke gereja-Mu ini, setiap jemaat-Mu, setiap pemimpin, setiap hamba Tuhan boleh semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin Tuhan perlengkapi dengan karunia-karunia untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kesempatan kami boleh berdoa bersama pada pagi hari ini. Dan kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Beri kami hati untuk percaya. Beri kami iman ya Tuhan. Dan berikan kami ketaatan untuk berjalan di dalam jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati untuk acara donor darah yang akan kami lakukan di GKBJ Kelapa Gading pada hari ini. Tuhan yang memberkati. Berkati juga seluruh persiapan ibadah kami. Mohon Tuhan yang akan menolong, dan setiap jemaat-Mu yang akan beribadah, Tuhan juga siapkan hati kami semua, sehingga sungguh Tuhan, ibadah yang kami ikuti boleh menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan juga boleh Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.